Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Khairiyah MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Iin Rosmala dari Program Studi Teknik Informatika kelas B Angkatan 24 Universitas Islam Madura. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan secara detail mengenai laporan tugas akhir semester saya yang berjudul Sistem Klasifikasi Penyakit Daun Tanaman Berbasis Komputasi. Nah, di sini pada latar belakang diangkatnya ide sistem ini didasarkan pada permasalahan nyata di sektor pertanian. Daun merupakan organ tanaman yang sangat vital dan seringkali menjadi media awal munculnya gejala penyakit. Jika penyakit ini terlambat dideteksi, patogen akan menyebar luas dan mengakibatkan gagal panen dalam skala besar, yang berujung pada kerugian finansial yang signifikan pada para petani. Nah, di lapangan komunitas, petani tradisional menghadapi dua kendala utama. Yang pertama, mereka melakukan identifikasi secara manual, hanya mengandalkan pengamatan mata telanjang. Metode ini sangat subjektif dan rawan terjadi pada human error karena beberapa penyakit memiliki karakteristik visual yang mirip. Nah, yang kedua, keterbatasan jumlah pakar agronomi dan penyuluh lapangan membuat respon penanganan menjadi lambat. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah membangun sebuah aplikasi pintar yang berbasis komputasi modern dengan algoritma CNN. Pengguna cukup mengunggah foto daun yang sakit, lalu sistem secara real-time akan mengekstraksi fitur gambar tersebut untuk mendeteksi jenis penyakitnya sekaligus memberikan rekomendasi solusi penanganan medisnya sedini mungkin. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, mengenai model rekayasa perangkat lunak. Saya memilih dan menggunakan model prototipe dengan alasan fundamental pemilihan model ini adalah karena aplikasi ini mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan, yang mana akurasi pembacaan gambar dan kenyamanan pengguna harus diselaraskan sejak awal. Nah, model ini memberikan 3 keberuntungan utama, yaitu evaluasi kebutuhan pengguna dapat dilakukan sejak dini. Sistem memiliki fleksibilitas tinggi jika ada perubahan spesifikasi data latih gambar, serta mampu meredukasi risiko kegagalan sistem sebelum masuk ke coding skala besar. Nah, di sini ada pun tahapan pengembangan sistem yang saya lakukan melalui siklus terstruktur model prototipe ini meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan. Di sini untuk mengidentifikasi kebutuhan dataset gambar dan hak akses. Yang kedua, desain cepat. Di sini menyusun rancangan antarmuka kasar. Yang ketiga, membangun prototipe yang membuat mock-up interaktif sebagai simulasi visual. Selanjutnya yang keempat, evaluasi prototipe. Di sini menyerahkan rancangan kasar kepada dosen pengampu atau pengguna untuk dinilai fungsionalitasnya. Yang kelima, pengodaan sistem, yang mana proses penulisan source kode asli dan penamaan algoritma CNN. Yang keenam, pengujian sistem, yang mana di sini menggunakan metode seperti black box testing untuk memastikan sistem bebas dari bug. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, bagian perancangan desain, yang mana saya akan menjelaskan rancangan desain sistem secara mendetail. Yang pertama berkaitan dengan use case diagram.
Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem berdasarkan peran aktornya, di mana sistem ini memiliki dua aktor utama. Yang pertama, aktor pengguna, petani atau penyuluh. Di sini memiliki akses operasional untuk melakukan registrasi dan login, mengunggah foto daun, melihat hasil klasifikasi penyakit, melihat solusi penanganan, dan mengelola data dan solusi. Aktor yang kedua, di sini aktor pakar atau sistem. Nah, di sini pakar memiliki otoritas khusus untuk mengelola data penyakit dan solusi di dalam database agar pengetahuan sistem selalu up to date serta pemantauan hasil klasifikasi untuk memastikan akurasi sistem. Selanjutnya, yang kedua berkaitan dengan data flow diagram atau diagram konteks. Nah, diagram ini memetakan aliran data masuk dan data keluar secara global. Nah, pada entitas pengguna, aliran input yang masuk ke sistem adalah data registrasi atau login dan foto daun. Yang mana setelah sistem memproses gambar tersebut, aliran output yang dikeluarkan sistem ke pengguna adalah hasil klasifikasi penyakit dan rekomendasi solusi penanganan. Pada entitas pakar, aliran input yang dimasukkan ke sistem berupa data validasi penyakit dan input solusi baru untuk memperkaya database. Sementara aliran output yang diberikan sistem kepada pakar berupa laporan riwayat klasifikasi sebagai bahan monitoring dan audit data berkala. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, seluruh rancangan ini telah disusun secara sistematis untuk menjawab kebutuhan efisiensi di sektor pertanian lewat rekayasa perangkat lunak yang tepat. Demikian presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan Ibu Khairiyah MKOM selama 1 semester ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.